Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizka Sahmi Inaya. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai salah satu tugas mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai salah satu submaterinya, yaitu tentang lembaga-lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam. Lembaga secara bahasa atau etimologi berarti badan atau organisasi tempat berkumpul. Menurut Marimba, lembaga pendidikan adalah suatu organisasi atau kelompok manusia yang karena satu atau hal lain memikul tanggung jawab pendidikan antara si pendidik kepada si peserta didik sesuai dengan badan tersebut. Sedangkan lembaga pendidikan Islam adalah suatu tempat atau organisasi yang menyelenggarakan pendidikan Islam yang mempunyai struktur yang jelas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan Islam. Baiklah, selanjutnya itu bentuk-bentuk lembaga pendidikan Islam. Yang pertama itu keluarga atau rumah. Lembaga pendidikan pertama dalam Islam adalah keluarga, karena yang paling dekat. Dengan terarahnya pendidikan dalam keluarga, maka sesungguhnya pendidikan lain akan secara sendirinya mengikuti. Dasar pendidikan dalam keluarga adalah dasar pendidikan budi pekerti, sosial, intelek, pembentukan kebiasaan, pendidikan kewargaan, dan pendidikan agama. Keluarga memiliki peran penuh sebagai pendidik, dan seorang ibu merupakan madrasah dalam memberikan dan menentukan pendidikan bagi anak-anaknya. Yang kedua adalah masjid. Lembaga pendidikan Islam dalam masjid sudah ada sejak zaman Nabi. Saat ini masjid mempunyai dua peran, yaitu yang pertama sebagai lembaga pendidikan informal dan non-formal, dan yang kedua sebagai lembaga pendidikan sosial, kemasyarakatan, dan kepemimpinan. Yang ketiga, pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional yang sudah ada sejak sekitar abad 8 Masehi, yang di dalamnya terdapat seorang kiai yang mengajar dan mendidik para santri, dengan sarana masjid yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut, serta didukung dengan adanya pondok sebagai tempat tinggal para santri. Pondok pesantren memiliki model-model pengajaran yang bersifat non-klasikal, yaitu wetonan, sorogan, bandungan muzakaro, dan majelis taklim. Yang keempat, madrasah. Madrasah adalah lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu pengetahuan keagamaan Islam dan ilmu pengetahuan umum lainnya. Madrasah terbagi menjadi tingkatan, yaitu MI untuk tingkat dasar setara dengan SD, MTS untuk tingkat menengah pertama setara dengan SMP, dan MA untuk tingkat atas atau setara dengan SMA. Dan yang kelima, Dayah dan Surau. Dayah merupakan lembaga pendidikan Islam tertua yang berada di Aceh, yang di dalamnya didirikan sekolah baik secara formal maupun non-formal. Surau merupakan lembaga pendidikan Islam yang berada di Minangkabau yang saat ini masih dijadikan sebagai media aktivitas pendidikan umat Islam dan tempat segala aktivitas sosial. Selanjutnya itu adalah analisis lembaga pendidikan Islam. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dipahami bahwasannya lembaga pendidikan yang pertama dalam Islam adalah keluarga. Selain itu, lembaga-lembaga pendidikan seperti masjid, pondok pesantren, madrasah-madrasah, surau, ataupun dayah itu semua sudah dipengaruhi dan mengalami perubahan dan bertransformasi hingga termodifikasi oleh aspek sosial hingga melahirkan lembaga pendidikan yang lebih bernuansa Islam moderat seperti Sekolah Dasar Islam Terpadu atau SDIT, kemudian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu SMPIT, bahkan ada juga Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu atau Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu SMAIT atau SMKIT. Hal tersebut tidak lepas dari beberapa pengaruh atau faktor-faktor penting yang mempengaruhinya seperti evolusi sosial, kemudian gerakan sosial, dan yang terakhir itu adalah revolusi sosial. Dan yang terakhir, kesimpulannya adalah lembaga pendidikan Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ki Hajar Dewantara menganggap lembaga pendidikan tersebut sebagai tripusat pendidikan karena lembaga-lembaga tersebut menjadi sumber untuk memperoleh pendidikan. Mungkin itulah tadi presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Baiklah, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.